Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Saya masih ada di Makassar, di Sulawesi Selatan. Sekarang kita ada di Melati Laundry, miliknya seseorang yang memang terkenal di daerah Sulawesi Selatan. Kemarin juga ikut sharing bareng di panggung bersama di Laundry Fest 2021 bersama Asli Sulsel. Sekarang kita ketemu di sini. Kita culik, kita ngajak ngobrol-ngobrol dengan beliau gimana membangun konsep Melati Laundry ini dengan konsep crowdfunding dan ada kegiatan sosialnya. Terus apa aja bisnisnya? Nanti kita ngobrol-ngobrol, kulik secara lengkap bersama beliau aja di samping saya sekarang. Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Silakan perkenalkan diri dulu. Silakan. Perkenalkan diri dulu ya. Oke, halo semua, assalamualaikum. Saya Andi Matuju. Aktivitas sehari-hari kayak gini lah, jaga toko. Jaga toko. Jaga toko. Ada beberapa unit usaha. Paling lama itu ya studio foto. Kita bergerak di agensi Creative Network lah kayak gitu. Jadi ada agensinya, ada studionya. Kita buat film, iklan dan lain sebagainya. Terus habis itu kemarin pas pandemi joinan nama teman pertama kenal sistem crowdfunding itu di sana buat barbershop namanya Rockin Barbershop Premium. Rockin Barbershop. Nah, setelah itu lama berjalan akhirnya ketemulah dengan bisnis baru ini, laundry. Awalnya kan saya dikelilingi oleh teman-teman penggiat laundry. Tapi berapa tahun saya tidak pernah terpikir untuk mau punya usaha laundry gitu. Nanti di belakangnya baru saya analisa datanya, oh, kayaknya keren juga ini bisnis gitu. Akhirnya tertarik dan jadilah Melati Laundry. Melati Laundry. Jadi kemarin pas di panggung itu saya dengar, wih, kayaknya menarik ini untuk dibahas ini. Melati Laundry sendiri tahun berapa hadir? Ini baru tahun ini. Tahun ini, 2021? Tahun ini, 2021 itu bulan Juli. Jadi Melati ini sebenarnya adalah kolaborasi karena tujuan kita adalah pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi ini kolaborasi antara pihak swasta ya, kayak kita, private sector, dan Palang Merah Indonesia. Oh, Palang Merah Indonesia PMI ya? Kota Makassar. Nah, jadi kepemilikannya di sini sebenarnya dimiliki oleh PMI itu sendiri juga. Jadi makanya selain orang-orang kampanyenya kita adalah selain mereka bisa mencuci di sini, mereka juga sekaligus berdonasi. Oh, berdonasi? Ya, karena 10% dari total profit itu langsung masuk ke PMI. Total profit atau total omset? Total profit. Oh, total profit. Total profit 10%-nya masuk ke PMI. Itu belum termasuk dari sharing kepemilikannya. Karena kita ada sharing antara investor yang pemilik dana, itu 70%, pengelola ada 20%, dan PMI-nya 10%. Dan di 70% ini ada PMI juga. Jadi PMI bukan hanya 10%, 10% ini mutlak. PMI juga menyertakan modal. Jadi awal mulanya itu karena saya ketemu dengan Ketua PMI Kota Makassar, Deng Ical, kita akrab panggilnya. Beliau itu sangat rutin mengkampanyekan bagaimana orang aktif berdonor darah, tapi di sela-sela itu banyak yang suara-suara miris ya. Loh, ini kan orang kan donor gratis gitu. Kenapa dijual gitu kan? Nah, darahnya dijual. Darahnya dijual. Padahal memang banyak proses dalam pengelolaan darah tersebut gitu. PMI itu hanya punya dana kurang lebih 1/4 dari dana yang dibutuhkan. Jadi sisanya itu ya harus didapatkan dari donasi-donasi yang lainnya. Nah, sementara PMI pengen mandiri juga gitu. Mereka akhirnya memutuskan untuk membangun namanya Departemen Sumber Daya. Jadi ada namanya Departemen PSD, Pengembangan Sumber Daya. Nah, disitulah ada semua koperasi termasuk Melati Laundry itu di situ. Oke. Jadi setelah tercetus itu kita kepikiran ini kan bisnis. Banyak sekali belakangan itu investasi bodong. Nah, kita mau balikan lagi, apalagi kan setelah lewat pandemi ini, Mas. Lewat pandemi itu kan orang banyak trauma terhadap investasi dan lain sebagainya. Nah, kita coba mau galakkan itu supaya ekonomi bisa bangkit. Nah, kenapa ekonomi bisa bangkit? Karena banyak yang ikut berpartisipasi. Nah, makanya kita open crowdfunding. Nah, tapi sebenarnya yang unik di sini adalah kita nggak crowdfunding dulu terus buat bisnisnya. Tapi kita buat bisnisnya dulu, jadi setelah ada profitnya, baru kita lepas ke masyarakat. Gitu. Karena ini yang kita jaga, kita mau jamin bahwa teman-teman yang berinvestasi setidaknya dananya bisa lebih produktif di sini daripada disimpan misalnya di rumah atau di mana ya. Itu istilahnya kadang mungkin bisa jadi berkurang. Kalau di sini insya Allah bisa bertambah, dan yang paling penting sih, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena di Melati Laundry kan kita banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan juga. Terlebih selain dari 10%-nya itu, contohnya juga kayak sekarang ini kan, Makassar dilanda musibah genangan air. Nah, kita itu ada program semua relawan ya
yang butuh kebutuhan laundrynya itu kita tanggung 100% gratis. Gratis. Termasuk kebutuhan laundry dari pengungsi. Pengungsi ini yang betul-betul mereka tidak punya tempat tinggal lain, terpaksa mereka dibuatkan tenda di situ, ya kita tanggung laundrynya. Gratis. Dan yang terdampak, jadi warga yang terdampak kita kasih diskon 50%. Nah pertanyaannya kok bisa sampai segitu? Padahal kan dari hitungan laundry kan tipis banget gitu. Nah itulah tadi, itu yang kita kelola, keuntungan profit itu tadi kita kelola sehingga bisa kembali lagi ke masyarakat. Seperti itu. Betul. Keren banget loh ya, bisnis tapi ada kemanusiaannya. Iya. Jadi ini menarik teman-teman, jadi beliau sendiri pun membangun bisnis kan untuk kebermanfaat banyak orang. Jadi ini pun memang dieksekusi untuk itu. Dan di pas kebetulan kita lagi shoot ini lagi sering hujan 4 hari berturut-turut ya. 4 hari berturut-turut. Hujan terus, banjir, mungkin di TV-TV juga ada itu ya, cerita seperti itu. Bang Andi sendiri ini kan kalau nggak salah perfilman juga ya? Ya, kemarin sempat bikin film. Apa itu? Yang cukup terkenal, Uang Panai. Uang Panai. Tapi bareng teman-teman itu, bareng teman-teman. Ini sama artis loh. Ya, cuma ikut-ikutan aja, saya ikut-ikutan. Oke. Kebetulan waktu itu hari ketemu sama teman-teman, kenapa kita nggak buat suatu karya yang bisa dibanggakan, istilahnya balik lagi lah, segala sesuatu yang dibuat itu gimana bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu, minimal jadi kebanggaan masyarakat lah gitu. Nah akhirnya ketemu sama teman-teman, saya coba ajak semua teman-teman yang hebat di bidangnya masing-masing, alhamdulillah jadilah film itu dan cukup boom waktu itu gitu. Nah tapi udah, kalau udah jalan itu udah, sekarang rehat lagi, fokus lagi ke hal yang lain gitu. Kembali ke realita. Kembali ke realita. Pada waktu membangun laundry, jadi sebelumnya berarti membangun barbershop dulu, Barbershop dulu. Betul. Idenya crowdfunding dari mana itu sebenarnya? Nah, jadi idenya itu sebenarnya kan dasar ekonomi bangsa itu kan dari koperasi, ya kan? Yes. Bapak pemuda kita Soekarno itu menggalakkan koperasi, termasuk Soeharto juga, ya kan? Dan itu yang membuat ekonomi kita semakin naik cepat gitu. Nah, cuma belakangan ini akhirnya koperasi beralih gitu. Beralih lebih dikenal dengan namanya simpan pinjam. Simpan pinjam. Nah, padahal sebenarnya kalau koperasi itu kita mau hidupkan lebih, kenapa nggak dijadiin sebuah bisnis yang bisa betul-betul mendapatkan profit gitu. Nah, itu yang coba kita mau bangkitin. Tapi kalau kita bilang kita bikin koperasi itu kan kayak jadul banget ya? Jadul banget, kurang menarik gitu. Tapi Ya, konsepnya sebenarnya sama. Kalau di Islam mungkin namanya syirka. Ya. Akhirnya kita biar orang-orang langsung ngah. Apalagi kalau di circle saya itu kan kebanyakan teman-teman yang startup gitu. Kalau saya bilang syirka pasti bertanya lagi, apa itu syirka? Kalau saya bilang koperasi, ngapain nih simpan pinjam ya kayak gitu. Jadi langsung saya bilang aja crowdfunding. Nah, crowdfunding ya sistemnya mirip-mirip koperasi, sama. Jadi berapa dana yang kita kumpul dari masyarakat sekitar, termasuk Laundry Melati ini, itu karena kita mau semua orang melek investasi. Yes. Nah, jadi caranya itu kita bagi 1.000. Jadi total investasi di Melati itu adalah 350 juta. 350 juta. 350 juta. Kayak gini ya? Ya, jadi seperti ini. Semuanya termasuk sewa tempat. Oke. Sewa tempat itu 350 juta dan kita bagi 1.000. Jadinya per lembarnya itu cuma 350.000. Artinya walaupun teman-teman ojol, ya tukang-tukang beca yang punya tabungan itu bisa berinvestasi di Melati Laundry dan bisa ikut sekaligus menjadi bagian dari untuk gerakan kemanusiaan ini. Itu. Seperti itu. Jadi kita pecah sekecil mungkin karena kita mau sebanyak-banyaknya orang untuk bisa ikut punya bisnis gitu. Dan secara tidak langsung tentu dari sisi bisnis juga mereka mau tidak mau sudah jadi customer kita juga. Itu sih lebih ke situ. Jadi dari bisnis projection-nya juga kita lihat, termasuk juga dari sisi menggerakkan ekonomi. Apalagi kan setelah pandemi ini kan sulit mas kan. Benar. Orang rata-rata ribet, semua nahan duit, nggak mau. Tapi sebenarnya banyak punya duit, cuma mereka nahan gitu. Dan nggak mungkin nggak berani lah naruh di mana dan sebagainya. Iya betul, banyak yang seperti itu. Nah akhirnya kita coba perlihatkan. Dan ini pun sebenarnya kita masih masih struggle juga. Kita pecah 1.000 itu pun teman-teman masih banyak yang berpikir kayaknya kurang menarik, beneran nggak ini? Ini beneran nggak sih? Ya, Cuma 350.000. 350.000 udah bisa dapat kepemilikan kan. Nah tapi ya sambil jalan kita kasih contoh dan ya alhamdulillah kita mulai berpikir untuk cabang-cabang berikutnya. Seperti itu. Sudah berapa titik ini? Ini sekarang yang berdiri itu 3 titik. 3 titik? Ya sudah mau 4 titik. Titik keempat sudah lagi proses. Nah cuma yang baru dilepas itu baru titik yang ini.
Oh gitu. Nah, jadi kalau yang 3 itu masih di ini dulu masih ya? di ini Diolah dulu, dikelola dulu secara baik. Kalau misal itu tadi yang kita bilang, kalau memang udah profit ya minimal balik modal lah ya, minimal oh ini bisa nutup nih. Nah, itu biaya operasional nutup, setidaknya investor nanti nggak rugi gitu. Jadi kita fokusnya gitu, dan sistem juga nanti kita akan coba perbarui lagi. Kalau sekarang mungkin kita kontrak 5 tahun, kita kedepannya berpikir bahwa itu lifetime. Selamanya. Ya? Kita maunya seperti itu, tapi kita lagi matangkan lagi konsepnya seperti apa gitu, supaya asas muamalahnya ini betul-betul ketemu gitu. Keren sekali. Saya juga masih pengen nanya banyak ini, termasuk pembagiannya seperti apa? Apakah memang tiap bulan kah? Ya, kalau pembagian kita per 3 bulan. Oh, per 3 bulan? Per 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan. Karena kan kalau hitungannya satu lembar saham itu kan cuma 350.000, berarti hitungannya itu 0,1% ya. 0,1%. Jadi kalau setiap bulan juga akhirnya jatuhnya kecil banget gitu, nggak kerasa gitu. Kalau per 3 bulan sedikit adalah kelihatan gitu. Terus kita juga buat kerjasama dengan pihak-pihak perbankan, jadi itu betul-betul kita cut biaya-biaya transport, itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi. Menarik kayak ya? Gitu. Jadi berapa langsung terimanya segitu gitu. Tidak ada potongan-potongan lagi. Tidak ada potongan-potongan lagi kayak Terus gitu. ada dana yang ditahan berarti? Maksudnya untuk tahun depan kan pasti ada sewa tempat lagi, atau pembaruan mesin. Jadi kebetulan karena kita memang udah buat projectionnya, kita udah aman untuk 2 tahun. Sampai 2 tahun. Jadi nanti kemungkinan, dan itu dari sisi keuangan, tim keuangan kita juga udah menyisihkan untuk persiapan 2 tahun berikutnya. Nah, jadi itu udah dibiayakan. Jadi mereka nggak akan pusing lagi nih. Pokoknya lihat laporannya udah segitu gitu. Karena udah ditahan tapi udah dibiayakan dalam artian seperti itu. Yang penting berarti dapatnya adalah net profit ya. Net profit. Sudah dikurangi semua biaya-biayanya. Walaupun mungkin dari awal-awal, tapi kita bersyukur karena istilahnya di awal ini udah ada yang bisa dibagi gitu. Nah, karena pengalaman dari beberapa teman-teman yang lain kadang udah masuk 6 bulan baru bisa ada dibagi gitu. Ini 3 bulan insya Allah udah ada yang bisa dibagi. Keren. Kayaknya saya minat ini. Ya, boleh. Kalau untuk di luar kita belum terlalu ini, tapi kita utamakan itu yang berlokasi atau masuk area laundry ini gitu. Jadi misalnya ini kan kecamatan Rapocini, ya berarti dia harus masuk kecamatan itu. Jadi KTP-nya harus di sini ya? Harus di sini gitu. Nah, untuk kedepannya ya nanti. Tapi kalau yang kemarin lokal, benar-benar lokal. Karena kita maunya duitnya ya di sini gitu. Karena dia jadi pelanggan juga. Jadi pelanggan juga itu pertama. Kemudian ekonomi bisa berputar karena duitnya di sini nggak keluar. Nah itu juga salah satu alasannya kayak gitu. Kalaupun ada di luar ya mungkin nggak terlalu banyak. Dan kita batasi. Jadi satu orang itu cuma bisa ngambil 20 lembar saham. Oh, maksimal 20 maksimal lembar. 20 lembar. Jadi itu 2%, nilainya 7 juta. Dari 350 juta itu satu orang cuma bisa punya 7 juta. Seperti Kalau itu. saya ngambil terus saya ngambil boleh? Oh itu boleh. Oh boleh? Karena sama-sama customer. Boleh. Jadi ada beberapa customer yang berbeda kan? Dalam satu rumah nggak masalah, tapi beda nama. Oh itu boleh? Dalam artian kan dengan gitu istilahnya literasi investasi pasti akan tersebar. Karena walaupun dia pakai nama istrinya pasti akan ketahuan kan sama istrinya pasti nanya-nanya itu gimana gini bla 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 semua segala macam, pasti kayak gitu. Dan itu lebih kuat lagi sih, kita lebih suka kalau istrinya yang masuk dibanding bapaknya. Gitu. Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan. Karena takutnya gini, kalau ada suami yang tidak mau membelikan saham, menginvestasikan istrinya ke laundry, itu berarti dia tidak sayang istrinya. Sampai segitunya? Iya. Karena gini, berapa sih ya kalau dibilang dia harus menginvestasi atau biaya laundry dibanding tangan istrinya yang harus melepuh-lepuh kena sabun. Benar. Kan gitu. Kalau sayang istri ya udah nggak seberapa kok. Dan kita istilahnya harga juga cukup bersaing. Saya nggak bilang murah tapi nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu mahal ya, karena memang kita harus menyesuaikan juga pasar gitu. Nah, rencana kan tahun depan juga ada penyesuaian harga, kita bakal naikkan sedikit harganya. Karena setelah kita analisa kayaknya agak berat nih. Oh gitu ya? Ya agak berat. Karena harga berapa sekarang? Sekarang itu di harga 30.000 per lot. 30.000 per lot, cuci lipat ya? Cuci lipat, cuci kering per 5 kilo ya? Per 5 kilo, berarti sekitar 6.000. Kedepannya kemungkinan bisa bakal naik 7-8.000 lah ya, per kilonya. Karena pelanggannya juga investor juga ya? Ya, pelanggannya investor juga. Jadi mungkin naik pun juga mereka kena imbasnya ya? Betul. Itu yang pertama, dan kedua juga kenapa kita mau naikin harga, karena kita udah punya benchmark pertama. Terus dengan istilahnya kemarin itu kita anggap
kita kasih harga murah, biaya akuisisi customer lah Yes, gitu. yes, yes. Udah dapat, mereka udah tahu, bahkan mereka udah banding-bandingin dengan tempat lain, ya udah kayak kita rasa kita udah bisa keep lah, udah dapat LTV-nya lah, pasti nggak bakal lari gitu. Kayak gitu. Menarik teman-teman. Banyak poin berharga ini. Saya ada nyatet banget ini. Oh, keren, eksekusi banget. Kapasitas per hari bisa berapa kilo di sini? Kapasitas per hari kita di sini itu targetnya sih 300 kilo. 300 kilo per Targetnya. hari ya. 6 washer sama 6 dryer. 300 ya, 300 benar, 300 kilo. 300 kilo per hari. Sekarang sudah berapa banyak sekarang rata-rata pelanggan? Kalau sekarang belakangan ini 150 sampai 250 kilo. Udah banyak ya? Iya, udah hampir memenuhi target lah. Istilahnya peak produksinya ya. Karena kita memang ya bisnis kan kayak gitu. Berapa kapasitas produksinya ya, Iya, iya. harus sesuai gitu kan, sesuai sama ajarannya. Wah. Kita nggak boleh lari dari itu. Iya. Kalau mesinnya berhenti berarti ada yang salah nih. Nah, jadi saya kalau kayak sini, ini apa Harus mati nyala nih, lagi. terus nyala lagi nih. Keren. Alhamdulillah ya kayak gini, karena mungkin juga musim hujan, jadi dari kemarin ini numpuk Iya, terus nih. Hujannya numpuk Iya, banget. numpuk banget, teman-teman juga lebur, karena kita jaminan 1 hari selesai. Oke, jaminan 1 hari selesai. Jaminan 1 hari Kalau nggak selesai. selesai, gratis. Gratis. Gratis, beneran. 5 jam. Ya, jadi kalau bawa pagi itu ambil malam, Oke. bawa malam besok ambil. Tapi ada setrika juga di sini. Ada setrika juga. Ada setrika. Tapi kalau yang jaminan semuanya. Jaminan semuanya. Full service itu sehari. 2 hari kita janjinya. Keren banget, keren. Jadi hampir nggak ada. Itu bisa dilihat hampir nggak ada yang numpuk kalau Nggak ada yang setrika. Karena kapasiti dari setrikanya juga untuk satu orang itu 100 sampai 150 kilo. Satu orang. Sehari. Karena mereka di sini sampai 12 jam. Oke. Nah, enaknya juga di sini karena semua yang kerja ini adalah relawan-relawan dari PMI juga. Kayak gitu. Jadi mereka yang kemarin relawan betul-betul nggak dapat apa-apa, mereka kerja di sini akhirnya dapat pemasukan. Kalau relawan itu dapat pemasukan nggak dari PMI? Enggak. Relawan aja. Relawan sukarela. Namanya relawan ya sukarela, nggak dapat apa-apa. Nah, makanya kita bangun bisnis dan kita harapkannya di tiap kecamatan ada dan kita prioritaskan mereka untuk menjadi karyawannya. Karena dengan mereka jadi karyawannya, mereka ternyata sebagai relawan kita punya privilege lebih juga Benar. terhadap PMI. Nah, itu kita juga mau naikkan gitu, bahwa mereka tidak sebagai relawan bukan hanya memanfaatkan misi kemanusiaannya, tapi bagaimana PMI juga khususnya Kota Makassar itu bisa memberikan feedback ke mereka gitu. Sebagai terima kasih sudah menjadi relawan, kita siapkan fasilitas ini gitu. Bukan sekedar piagam ya. Karena saya nggak donor darah 10 kali dapat piagam. Dapat piagam. Nah, kita kolaborasi juga. Jadi setiap yang donor di PMI Kota Makassar juga itu dapat free laundry juga. Dan ini lagi kita bicarakan sih, karena kan ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban sama investor. Jadi rencananya mungkin kita akan kolaborasi dengan stakeholder lain, kayak misalnya sponsor, mereka yang bayarin. Mereka yang bayarin, tapi pendonor dapat free. Kayak gitu. Itu kolaborasi gitu lah. Sekarang udah zamannya kolaborasi. Mas. Iya, jadi kita sama-sama. Ya termasuk kita terima semua kan. Jadi sepatu, karpet, terus sofa, spring bed juga tadi. Oh iya. Itu terima semua. Itu kolaborasi atau Kolaborasi sendiri? Kalau yang berat-berat itu kolaborasi kayak karpet, sofa dan spring bed itu semua itu Dengan teman-teman kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan jaringan asli. Wih, asosiasi laundry. Karena adanya asosiasi ya kan, daripada kita mau pengadaan lagi kan investasinya juga nggak sedikit gitu. Belum lagi tata kelolanya itu tambah ribet lagi, ya mending kita kolaborasi. Ada temen yang concernnya ke sana, ya udah kasih aja gitu. Jadi kita fokus pakaian dan sepatu. Keren teman-teman. Jadi inilah pebisnis beneran. Jadi ada angka cukup, ada angka di mana teman-teman itu harus efektif. Ini efektif banget. Mana yang perlu dikolaborasikan, mana yang dikerjakan sendiri. Jadi nggak rakus juga. Kadang kan semua saya pengen sendiri, semua saya sendiri. Pusing ternyata pusing sendiri. Seperti itu. Nah, ini karyawan ada berapa berarti kalau di sini? Karyawan cuma 3. Cuma 3 orang. Jadi kita lihat efektivitasnya. Pertama, kenapa cuma 3? Bukan berarti karena kekurangan orderan, enggak. 3 itu karena menurut kita itu paling efektif untuk bisa menghandle seluruh pekerjaan. Karena 3 ini kita anggap sudah cukup dan bagi mereka juga akhirnya sejahtera.
Kita nggak mau misalnya ambil 5 orang, tapi akhirnya cuma dapat gaji 1 juta, 2 juta gitu. Ya kan? Jadi kita memang karena mereka basicnya kuat ya, sebagai relawan memang udah fighter ya. Jadi kita tanya, bisa nggak kamu kerja selama misalnya 12 jam gini. Nah, nanti hitungannya kayak gini. Jadi tugas kita sebagai pengelola memang sebenarnya concern gimana datangin orang. Masalah operasional mereka udah siap semua, siap tempur ya. Gitu. Jadi makanya dengan bertiga ya mereka bisa kelola ini semua. Jadi mereka dapatnya juga jauh lebih besar. Kalau minta tolong pun dia yang ngasih tips ya ke orang lain kali ya. Ya. Minta tolong sini. Begitu. Iya. Berarti penggajiannya adalah konsepnya apa? Gaji bulanan atau ada insentif? Jadi ada insentif, ada per pekerjaan, dan ada memang juga bulanan. Tapi bulanannya itu by target gitu. Dalam artian ada target minimum yang harus dicapai. Kalau di sini kan waktu awal-awal kita buka kemarin memang agak berat karena setelah lewat promo grafiknya kan langsung drop ya. Drop. Jadi kita kasih target itu 1 bulan minimal 1,5 ton. Kalau udah dapat 1,5 ton, itu baru mereka dapat istilahnya gaji pokok. Tapi kalau nggak tembus, nggak dapat gaji pokok. Mereka hanya di hire sesuai dengan per pekerjaan. Tapi kalau tembus lewat dari itu, dapat gaji pokok, dapat lagi per pekerjaan, secapai target dapat bonus lagi. Kayak gitu. Semakin banyak bagi-baginya juga. Keren sih, bagus. Banyak hal yang memang kita bisa eksekusi ini. Kita ada tim marketing juga eksternal. Eksternal. Ada tim marketing. Jadi saya buatin tim juga khusus untuk gimana Bria mendatangkan di sini gitu. Market. Jadi mereka fokusnya adalah produksi. Tim marketing udah keluar keliling. Tadi yang naik motor tadi. Naik motor, antar jemput. Antar jemput itu sehari bisa 3 sampai 5 kali antar jemput. Ya segitu minimal banyak banget 4. Itu 1 orang. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Luar biasa. Tapi yang paling aktif itu tadi yang 1 memang. Kalau yang 4-nya itu nggak terlalu, kadang sehari cuma 2 kali datang bawa itu. Kita kerjasama juga dengan kayak Wisma, terus kayak barbershop saya misalnya kan itu kan butuh laundry juga cukup, salon kan butuh handuk-handuknya itu kita kolaborasi juga. Jadi semua ada special price-nya. Intinya fokusnya ke sesuai ajarannya Mas Apik. Mesin nggak boleh berhenti, apapun yang terjadi. Karena fixed cost sudah jelas. Ya. Kalau dia nggak jalan ya rugi. Ya mending jalan. Itu setidaknya bisa membangun awareness minimal ya, awareness atau bisa sebagai bahan dasar untuk membangun chemistry antar customer. Mungkin di bisnisnya kita nggak terlalu untung, tapi dari pribadinya atau karyawan-karyawannya kita bisa dapat di situ. Seperti itu sih. Keren. Oke bro, ini kan sudah dijelaskan lengkap, detail ya. Rencana ke depan mau apa lagi? Kalau nantinya kita harapannya kita mau ada di seluruh Indonesia. Jadi Siap mau support. Ya sama-sama karena kita mau PMI itu benar-benar berdaya gitu, dan apalagi khususnya Indonesia Timur ya, kita dibandingkan PMI di Pulau Jawa itu luar biasa sampai ada punya kampus dan lain sebagainya. Kenapa di Indonesia Timur nggak punya perusahaan laundry yang raksasa yang bisa menasional juga? Why not gitu? Nah itu pertama. Terus kalau untuk dari pribadi sih ya sekarang lagi fokus gimana betul-betul pemberdayaan UKM, istilahnya mengawal kebijakan pemerintah yang betul-betul bisa memberdayakan UMKM. Karena banyak sekarang itu dikasih jadi judul-judulan, Mas. Kita berdayakan UMKM, padahal pada faktanya bukan UMKM yang tersupport. Nggak ada yang merasakan efeknya. Nah, kita maunya teman-teman semua bisa merasakan itu supaya gini, kita sudah rahasia umum bahwa UMKM itu yang merupakan tulang punggung ekonomi kita kan. Nah, sekarang yang kita mau pastikan adalah betul-betul UMKM ini bisa naik kelas. Jangan UMKM mulu kan gitu. Jadi salah satu kan ini contohnya nih, kalau kita mau bilang UMKM ya enak lah nih, kok punya duit 350 juta. Enggak, ini semuanya adalah uang investor. Kita sebagai UMKM bertugas adalah punya kapasitas untuk bisa mengelola kayak gitu. Paham strateginya, belajar di asli sama Mas Apik ya. Cos. Itu langsung bisa dikelola gitu. Nah, itu harapannya ke depan sih itu. Pemerintah bisa support apapun yang kebutuhan-kebutuhan sampai industri dari kita itu ya harusnya kita bisa berjaya gitu. Maunya sih gitu, tapi lagi concern ke situ sekarang, mengajak semua teman-teman yang karena gini Mas, sekarang itu banyak yang terlalu pesimis. Wah pandemi kayak gini semua segala macam. Nah,
Jadi yang kita buka sekarang adalah kolaborasi kerjasama dengan seluruh pihak-pihak terkait. Siapapun itu, kita nggak pernah nutup, baik itu dari itu tadi yang saya bilang BUMN, perusahaan swasta, ataupun private sektor, perorangan. Kalau mereka punya misi yang sama dengan kita untuk bagi manfaat, yuk kita jalan bareng gitu. Udah kita gaskan lagi lah. Dan insya Allah ya mudah-mudahan bisa jadi laundry IPO pertama ya. Keren sih kalau ini jadi pimpinannya sih, keren. Visioner rasanya. Visioner banget. Iya, harusnya sih bisa. Ya, harusnya bisa. Apa sih enggak? Iya. Impian, namanya impian. Kita namanya konsep impian gratis ya. gratis. Jadi apa yang disampaikan Bang Andi Matuju tadi, bahwa memang di bisnis laundry bisa kita bilang, apalagi laundry rumahan atau laundry kiloan, itu bisa dibilang menguasai untuk sektor UKM, apalagi membuka lapangan kerja. Jadi sebenarnya malah lapangan kerja itu tercipta dari UKM-UKM ini. Yang memang harusnya kita bisa bersinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah ya. Karena kan ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa katanya kan mau membangun UKM, membantu UKM, ya kita pun juga perlu disupport. Jangan sampai malah untuk perizinan aja kadang dipersusah. Betul. Gitu loh. Tapi ternyata sekarang birokrasi sudah mulai berubah. Ya mudah-mudahan birokrasi yang kolot yang lama itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita benar-benar bisa maju, bisa berdikari, bisa saling memberikan manfaat. Yes. Mulai dari kita. Siapa lagi kalau bukan kita ya? Betul. Seperti itu. Ini kita kan contoh karyawan tetap di sini 3, tapi marketing kita banyak kan. Marketingnya aja ada 5. Ada 5. Pegawai kadang cuma 3 itu operasional. 3 operasional. Itu 5. Jadi tiap cabang itu rata-rata gitu. Bahkan kita setiap hari opening terus. Jadi kan yang jadi marketing itu kadang teman-teman mahasiswa yang misalnya perantau kan, ada kerjaan gini-gini, ada kerjaan kemana? Pergi jemput laundry gitu, cucian. Yaudah, mereka kerja, kita ajarin gini caranya ya, SOP-nya seperti apa, ya udah mereka kerja. Ya alhamdulillah, mereka kalau marketing yang malas-malas ya bisa dapat 1,5 jutaan per hari. Enggak, per bulan. 1,5. Fee mereka ya, fee mereka. Berapa persen sih dari omset Mas? Itu kita 20%. Oh 20% ya? 20% kita bagi ke motor mereka. dari mereka sendiri tadi? Pokoknya semua dari mereka. Kasih 20%. Tapi kalau yang rajin-rajin itu bisa dapat 3-5 juta. Keren. Itu dari ini mereka, dari fee mereka kan. Jadi kita sengaja buka terus begitu karena banyak yang lepas-lepas gitu kan, yang mereka punya pengen mau bayar sesuatu. Dan beberapa yang kayak tadi Mas lihat itu sebenarnya kayak dia itu istilahnya kecelakaan lah. Cuma istilahnya daripada saya nganggur di rumah, saya coba-coba deh bantu-bantu suami gitu. Coba-coba bantu, akhirnya keterusan. Akhirnya suaminya yang antar jemput dia gitu. Jadi dia yang sibuk, lebih banyak penghasilannya jadinya kan, karena ya itu tadi kita coba se-fair mungkin sama teman-teman, karena mereka nggak ada jaminan, kita juga makanya kasih agak tinggi karena terlalu resiko. Sewaktu-waktu kalau kita ada intervensi misalnya, ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, mereka bisa di-cut kapan saja kayak gitu. Jadi makanya itu ada perbedaan sedikit, tapi rata-rata sih kita berdayakan, termasuk cara kita untuk misalnya gimana sih mau buka cabang terus kan? Masalahnya kan Mas Apik selalu bilang leader kan, leader. Nah makanya kita buat itu tadi sekolahnya, sekolah manajemen laundry. Nah ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Jadi yang ini hasilnya nih. Itu hasilnya salah satunya. Nah jadi nanti bulan 1 kelasnya kita buka lagi itu secara umum. Jadi bukan hanya untuk grup kita tapi untuk luar juga. Karena kita juga butuh orang lain juga, kayak lebih banyak lagi yang butuh gitu. Nah ini kita buka itu supaya mereka udah siap dikasih, kamu leader di satu cabang nih, udah mereka jadi itu. Atau bisa mereka jadi koordinator, bisa handle 3-5 cabang sekaligus. Nah itu bisa banget gitu. Termasuk mungkin ada beberapa owner-owner atau teman-teman UMKM yang pengen usaha atau sudah berusaha laundry tapi bingung omsetnya masih gitu-gitu aja, ya udah mungkin di sekolah ini bisa temukan solusinya gitu. Nah itu yang kita lakukan, karena ini kita buka-buka cabang kalau nggak ada sekolahnya ribet, baru di training baru 1 bulan nggak sanggup resign lagi. Ya udah mending sekali buat sekolahnya yang kita garansi dapat kerja. Garansi dapat kerja dengan gaji minimal 3 juta. Karena kelasnya leader, UMR di sini itu masih 2,1. Oh 2,1? Iya. Gaji 3 juta. Gaji. Dengan dia ikut sekolah ini, kita garansi kerja dapat 3 juta. Bayangin Mas. Semuanya kita garansi.
masuk kerja. Karena kenapa? Ya kita juga butuh, karena Melati Laundry juga pengen cepet berkembang. Ya. Mau nggak mau pasti butuh SDM yang mumpuni gitu. Berkualitas. Ya, yang berkualitas itu akhirnya sudah ada penempatannya. Belum lagi dari teman-teman di asli misalnya, oh saya juga butuh Iya. gini-gini. Ya udah kita kasih supply lagi gitu. Jadi kita udah supply tenaga kerja juga deh. Lengkap, keren banget sih. Karena kan kata Mas Apik selalu harus dipikirin mulai dari distribusi Iya. sampai produksinya ya kan. Jadi kalau nggak gitu ya gimana? Masa tiap orang baru, saya pernah jadi manajer perusahaan A, Pak, tapi nggak tahu masalah gini kan, akhirnya diajar ulang lagi, nah ribet lagi, lama lagi. Nah waktu itu kan jadinya kos lagi. Nah itu yang kita mau hindari, jadi makanya dibuat sekolah manajemen laundry. Nggak tahu ini yang keberapa ya di Indonesia ya, tapi yang penting pertama mungkin di Indonesia Timur. Iya. Diakuin aja pertama. Diakuin aja ya. Pertama di Indonesia Timur, dijamin dapat kerja, dan insya Allah setelah ikut itu, selama ikuti semua sistemnya, insya Allah pasti profit. Usahanya pasti profit, karena ya gitu aja. Semua kembali ke itu tadi, yang dibilang disiapin dulu marketnya, baru dibuat. Oh, kayaknya di sini cukup 2 mesin aja deh. Iya. Sini 3 mesin aja. Kenapa? Karena marketnya segini gitu. Keren. Ini baru 5 bulan aja udah keren kayak gini. Siapa yang mau ikut? Silakan daftar di sini. Boleh daftar ya. Oke, terima kasih Bang Siap, Andi sharingnya. sama-sama, Mas Karena Adi, udah terima panjang kasih banget juga. dan mohon Iya. maaf tadi agak telat kita datang Saya ke sini. juga, maaf ini. Saya kalau cerita ngobrol itu bisa sampai subuh. Iya. Jadi biar penasaran aja. Kawan-kawan kita ngobrol lagi. Boleh. Terima kasih atas sharingnya. Siap, iya. Sukses untuk segala kegiatannya. Jadi kegiatan bisnisnya itu memang ada sisi sosialnya, ada sisi kemanusiaannya, dan tujuannya adalah ibadah dan bermanfaat bagi banyak orang. Yes, Mantap. itu intinya. Semoga teman-teman dapat banyak inspirasi dari sharing beliau hari ini. Dan jangan lupa action ya teman-teman. Jangan lupa action. Oke? Action yang penting. Siap. Thank you. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Andi Matuju. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Thank you.